ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan terakhir dari pembahasan kitab yang ke-12 dari program Kuliah Mafatihul Ilm. Kitab yang ke-12 yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Ini pertemuan yang ke-164 dari program untuk Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini sesi yang ke-43. Baik, kita akan memasuki pembahasan di halaman 134 dari buku panduan. Saya beri judul di situ Faslun fil mauqifi mimma syajara baina sahabati radhiyallahu anhu. Pasal tentang sikap terhadap pertikaian di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sudah berlalu bersama kita sejumlah dari keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diterangkan juga tentang keutamaan Ahlul Bait, perbedaan antara jalan ahli sunnah yang berada di pertengahan antara dua jalan, jalan orang-orang Rawafid yang membenci Ahlul Bait dan jalan orang-orang Rafidah yang berlebihan terhadap Ahlul Bait, membenci para sahabat, dan jalan orang-orang Nawasib yang menancapkan permusuhan terhadap seluruh sahabat termasuk Ahlul Bait. Dan di pasal ini masuk di dalam kelanjutan keyakinan ahli sunnah terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi pertikaian di tengah para sahabat, ada perselisihan antara mereka, maka apa sikap kita di dalam hal tersebut? Ya, ini yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi kata beliau, wa yumsikuna amma syajara baina sahabati
ahli sunnah wal jamaah menahan diri, tidak membicarakan persengketaan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri tidak membicarakan persengketaan yang terjadi di tengah para sahabat. Sudah berlalu bahwa ahli sunnah itu terhadap para sahabat selamat lisannya dan selamat hatinya. Itu dua kata yang mengumpulkan makna kewajiban kita terhadap para sahabat. Yang pertama, selamat lisan dari para sahabat. Dan yang kedua, selamat hati dari para sahabat. Apa artinya selamat lisannya? Dia tidak menyebut para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kebaikan. Lalu mendoakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji mereka, menyebut dari jasa-jasa mereka. Sebagaimana lisannya selamat, tidak pernah dia bicarakan kejelekan terhadap sahabat. Tidak mencela, tidak bergibah terhadap para sahabat. Dan tidak mengungkap hal-hal yang keliru kalau itu terjadi di tengah mereka. Itu selamat lisan namanya. Yang kedua, selamat hatinya. Hatinya itu ada kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rinduan ingin dikumpulkan bersama mereka. Sebab mereka inilah yang paling pertama, paling berhak untuk dimasukkan ke sorga. Ya, rindu dikumpulkan bersama mereka artinya di sorga. Demikian pula selamat hatinya terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, dan tidak ada hal yang tidak baik di hatinya terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari keyakinan seputar sahabat. Karena selamat hati dan selamat lisannya dari para sahabat, makanya mereka itu menahan diri tidak membicarakan pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seperti misalnya apa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Aisyah, Talha ibn Zubair, Talha ibn Ubaidillah atau Talha bin Abdullah, Az-Zubair bin Awam, di kejadian di perang Siffin dan di perang Jamal. Bagaimana mereka juga tidak membicarakan apa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Mereka tidak membicarakan tentang hal tersebut. Itu artinya menahan diri. Iya. Bab membicarakan hal tersebut itu menyebabkan munculnya kerusakan-kerusakan. Di antaranya menyebabkan adanya hal yang tidak enak di dalam hati. Atau ada sebuah
pandangan buruk terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa yaquluna inna hadhihi al-athara al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqis wa ghayyira an wajhihi wa ammat as-sahih minhu hum fihi ma'dzurun imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Jadi itu dasar pokok ya, wa yumsikuna amma syajara bainas sahaba. Mereka menahan dari segala hal yang terjadi tengah para sahabat. Itu di halaman 136. Saya poinkan masail pembahasan. Masail dari kitab ini. Ada 6 pembahasan ya di pasal ini. Pembahasan yang pertama, al-imsaku amma syajara bainas sahaba. Menahan diri dari pertikaian yang terjadi tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya sudah mulai menjelaskan tadi tentang pokok-pokok pembahasan mengenai hal yang terjadi dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah jelaskan sikap umum ahli sunnah itu ulasannya dari pelajaran yang telah lalu supaya antum jangan lupa pelajaran yang telah lalu. Iya. Baik, sekarang saya akan lebih memperjelas lagi dari poin-poin pembahasan. Kenapa kita harus menahan diri, tidak boleh membicarakan pertikaian di tengah para sahabat. Baik, tadi saya sudah jelaskan satu, bahwa membicarakan pertikaian di tengah para sahabat itu mewariskan sesuatu yang tidak baik di hati. Itu menyelisihi kaidah ahli sunnah tentang wajibnya hati itu selamat terhadap para sahabat. Kemudian yang kedua, itu namanya kita membicarakan sesuatu di lisan yang juga tidak baik terhadap para sahabat. Yaitu menyelisihi kaidah ahli sunnah bahwa lisan itu harus selamat dari para sahabat. Kemudian yang ketiga, telah syah dari keutamaan para sahabat di berbagai ayat dan di berbagai hadits dan dari berbagai riwayat athar dari para as-salaf. Jadi keutamaan dan kebaikan yang telah syah ini itu harus yang dijaga, itu yang dibicarakan. Bukan membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang pertikaian di tengah mereka. Kemudian alasan yang keempat, kecintaan kita atau kewajiban kita untuk cinta kepada para sahabat. Membicarakan pertikaian di tengah mereka ini bertentangan dengan makna kewajiban tersebut. Mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, dari alasan yang kelima, pada pertikaian yang terjadi tengah para sahabat itu, mereka itu hanya dua golongan. Ahli ijtihad, benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Itu satu. Yang kedua, ahli ijtihad keliru dalam ijtihadnya, maka dia dapat 1 pahala. Itu golongan yang kedua. Para sahabat dalam pertikaian mereka, yang benar maupun yang keliru,
semuanya dapat pahala. Yang berbahaya itu kita. Kalau kita masuk di dalam pertikaian mereka, maka itu adalah hal yang membahayakan kita. Karena kita pasti hanya dapat dosa saja. Jelas ya? Baik. Kemudian alasan keberapa sekarang? Alasan yang keenam, mayoritas sahabat itu tidak ikut di dalam pertikaian yang terjadi. Mayoritas sahabat. Ya, kalau ada pertikaian yang terjadi tengah sahabat, itu di kalangan sebagian sahabat. Tapi mayoritasnya tidak ikut di dalam hal itu. Iya. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Sirin, hajatil fitnah washabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaratu alaf. Ketika fitnah itu terjadi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10.000 orang. Fama hadaraha minhum mi'ah bal lam yablughu 30. Kejadian di pertikaian itu tidak dihadiri oleh 100 orang sahabat. Bahkan tidak sampai jumlah 30 orang yang hadir. Tidak sampai jumlah 30 orang. Iya. Jadi memang subhanallah ya, mayoritas sahabat saja tidak ikut di dalam hal tersebut. Ya, kalau terjadi pertikaian seperti yang disebutkan tadi, sahabat yang ada di dalamnya berijtihad, ahli ijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala, yang keliru dalam ijtihadnya dapat 1 pahala. Itu pun pada hal yang terjadi di tengah mereka, kalau ingin dibahas, pembahasan detail sekali. Detail sekali, sulit untuk ditentukan atau dikatakan ini benar, ini salah. Sebab semuanya punya landasan. Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Muawiyah misalnya, beliau sebagai kepala negara, sebagai khalifah. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkeras dalam hal itu, ada alasan syar'i. Beliau menuntut darah Utsman. Orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan diserahkan kepada beliau sebab beliau adalah wali dari Utsman. Wali dari Utsman. Dan dalam Al-Quran telah dikatakan, "Faman qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl." Siapa yang terbunuh dalam keadaan dizalimi, kami telah berikan kepada walinya kekuatan. Utsman itu wali adalah keluarga Muawiyah, orang yang paling dekat kerabatnya. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu Syah memimpin Syam. Syah memimpin di Syam itu berdasarkan wilayah di masa Utsman. Utsman yang menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi mau bahas antum masalah mana yang benar, mana yang keliru dalam hal itu masalah rumit. Pembahasan ijtihad di kalangan ulama saja silam pendapat di dalam hal tersebut. Karena itu tidak ada ahli sunnah yang membicarakan masuk ribut di dalam hal tersebut. Yang ada itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini ucapan kaum mukminin terhadap seluruh para sahabat. Mendoakan pengampunan, kecintaan. Iya. Maka pertikaian yang terjadi di tengah mereka, tidak boleh seorang itu masuk di dalamnya. Ikut-ikut di dalamnya. Dan di antara hal yang paling indah, apa yang diriwayatkan dari Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Tatkala beliau ditanya tentang apa yang terjadi di tengah para sahabat,
pertikaian terjadi di tengah sebagian sahabat. Kata beliau, tilka dimaun tahharallahu minha yadi fala uhibbu an ukhassiba biha lisani. Beliau ditanya pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat, kata beliau itu darah-darah yang tertumpah. Allah telah mensucikan tanganku darinya, saya tidak terlibat. Maka saya tidak ingin membasahi lisanku dengan masalah itu. Jadi saya sudah selamat, alhamdulillah, tidak ikut di situ. Maka saya juga tidak mau membicarakan tentang hal tersebut. Itulah ahli sunnah ya, ahli sunnah wal jamaah. Karena itu penerapannya peka orang-orang yang belajar sunnah itu. Iya. Sebab kita baca riwayat-riwayat, membaca buku biografi para sahabat, kadang disebutkan sebagian hal tentang itu dari kekeliruan yang menulis biografi-biografi itu, menyebutkan kisah-kisah tersebut. Dan ada buku-buku keliru penulisnya, merinci, atau mungkin dia merinci ke suatu sudut pandangan ilmu, tapi itu tidak cocok dijadikan sebagai pelajaran umum. Iya. Nah itu kalau ada yang misalnya membaca kitab Al-Wasim Minal Qawasim, itu diuraikan secara terperinci tentang fitnah yang terjadi. Itu sudah keliru dasarnya. Dan lebih keliru lagi, ada ahli sunnah yang membacakan kitab tersebut, mengajarkannya di radio, didengar oleh masyarakat umum. Itu pasti akan, orang keluar saja itu pasti hatinya tidak enak terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan akidah, ya, orang-orang yang belajar akidah yang benar itu teliti dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah ini bukan masalah sepele. Anas bin Malik itu radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi sudah dekat pintu masjid, ada orang yang menahannya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seorang yang cinta kepada satu kaum, tapi belum menjumpai kaum tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah bergembira di dalam kehidupan saya melebihi dua kegembiraan saya. Kegembiraan yang pertama ketika saya masuk Islam. Dan kegembiraan yang kedua ketika saya mendengar hadits ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Maka saya cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka semua, walaupun amalan saya tidak bisa seperti mereka. Itu kan kita pikir mau menyaingi Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar dalam amalan, tidak mungkin. Kita ingin menyainginya. Ingin berkumpul bersama mereka dari sudut persaingan amalan, itu tidak mungkin. Tapi ada hal yang menyebabkan kita bisa bersama mereka. Dari sudut mana? Itu dari sudut kecintaan kepada mereka. Itu yang dijaga. Kecintaannya terhadap para sahabat. Kalau cintaan para sahabat kerjanya membaca hal-hal yang mengungkap pertikaian di tengah mereka, menyebabkan hati tidak enak terhadap para sahabat. Itu tidak jujur namanya, membahasakan tentang apa? Tentang kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.